Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan pengajian kita kitab Nasha'ihul Ibad dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lanjutaken yen makalah yang kedua, yaitu dawe sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang yang diberikan 10 perkara ini, maka orang itu nanti akan mencapai darajatul muqarrabin, derajatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dia sudah mencapai derajatnya orang-orang yang takwa. Niku diantaranya wonten yang pertama, yaitu orang yang diberikan sidqun daimun, selalu berkata benar. Ma'ahu qalbun qani'un, disertai hati yang qanaah. Ini sudah. Lah berikutnya ada hadis-hadis terkait dengan itu. Utamanya terkait dengan yang kedua, sabrun kamilun, orang yang diberikan kesabaran yang sempurna. Nah, jadi para sahabat itu kalau menyampaikan nasihat, pesan, itu tidak mungkin dari pikirannya sendiri, pasti ada dasarnya. Makanya semua sahabat Nabi itu dalam ilmu hadis itu statusnya udulun, orang-orang yang adil, tidak mungkin berdusta, orang-orang yang perkataannya benar, apalagi yang statusnya itu khulafaur rasyidin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi beliau itu orang yang sudah diyakini tidak mungkin menyimpang dari yang diajarkan Nabi. Nah, diantaranya tentang kesabaran. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul imani as-sabru, sebaik-baiknya iman yang paling utama itu adalah as-sabru, sabar, wassamahatu, dan murah hati. Sebaik-baiknya iman itu ini. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang
harusnya dia orang yang sabar. Kemudian loman, murah hati itu. Pemurah, tidak kikir. Nah, ini mestinya orang yang beriman harus memiliki sifat-sifat ini. Dan itu merupakan seutama-utamanya iman. Maka dalam hadis yang lain, as-sabru nisful iman, bahkan sabar itu separuhnya iman. Ni'ma silahul mu'min, ini juga hadisnya Nabi. Dalam satu hadis, dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'ma silahul mu'min as-sabru wa du'a. Sebaik-baik senjata orang mukmin, senjata orang mukmin yang terbaik, yaitu as-sabru, sabar, wa du'a'u, dan doa. Makanya dalam Al-Qur'an ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan cara sabar. Tidak sabar itu artinya juga tidak putus asa. Sabar maknanya juga gak gerusa-gerusu, jadi sabar, tidak putus asa. Kemudian wassalah, dan sholat. Nah, sholat itu doa, terus berdoa kepada Allah, dan itu senjatanya orang mukmin yang terbaik. Sehingga tidak ada berat bagi orang yang sabar, tidak ada penderitaan yang berat bagi orang yang sabar. Tidak ada putus asa bagi orang yang sabar. Sehingga kalau kita ini masih sabar itu batas sih, berarti masih ini, masih belum memiliki kesabaran yang sempurna. Jadi belum masih makomnya ini tadi darajatal muqarrabin, orang-orang yang sudah makomnya ini derajatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ini sabar ya harus dilatih. Nah, ulama pun sering kita jelaskan, ulama membagi banyak sabar itu. Di antaranya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangannya Allah, sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, berikutnya hadis-hadis yang terkait dengan masih dengan makolahnya Sayyidina Abu Bakar. Tentang orang yang diberikan derajatul muqarrabin, diantaranya adalah fakrun daimun, orang yang diberikan kondisi yang fakir, ma'ahu zuhdun hadirun, tapi dia ada zuhud, menghadirkan sifat zuhud di situ. Zuhud itu mengambil dunia ini sekedar untuk kekuatan ibadah kepada Allah. Jadi zuhud itu artinya tidak hubbud dunya, lawannya cinta dunia, itu zuhud. Bukan berarti tidak mau dunia, bukan, tapi mengambil, menjadikan dunia ini sebagai kendaraan, alat untuk bisa sampai kepada akhirat, sampai kepada Allah. Nah, ini zuhud. Misalnya hadis Nabi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya,
Ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Jadi kalau ada, makanya ada istilah di bawah garis kemiskinan. Lah mungkin di bawahnya ini berarti. Kalau ini garis miskin, di bawahnya lah fakir. A'tullahar ridho atau u'tullahar ridho. Tapi di situ a'tullahar ridho. Berikan kepada Allah itu ridho min qulubikum, dari hati-hatimu. Hadirkan rasa ridho kepada Allah dari hati kalian. Tadfaru sawaba fakrikum, maka kalian akan mendapatkan pahala dari kefakiran kalian ini. Makanya dari orang yang hidupnya fakir itu, miskin, kalau dia ridho berpahala. Sehingga itulah orang mukmin itu hebatnya di situ, menakjubkannya. Kondisi apapun itu baik, termasuk diberi kondisi fakir. Dia diberi kondisi miskin, fakir, ya tidak pernah mengeluh, tidak pernah apalagi menggugat Allah. Ya miskin, tidak punya, mungkin hari ini tidak ada yang dimasak, tidak ada yang dimakan, tapi masih tetap bersyukur kepada Allah, masih diberi hidup. Jadi yang dihadirkan ridho. Guyune buanter, padahal ya tak punya apa-apa. Nah ini misalnya. Makanya kemudian Nabi mengajarkan, hadirkan ridhomu kepada Allah dari hatimu, rasa rela, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Tadfaru bisawabi fakrikum, maka kalian akan mendapatkan keuntungan berupa pahala dari kondisi fakirmu itu. Wa illa fala, kalau tidak, nggak ridho bahkan ngerundel, apalagi kemudian napa maitu Gusti Allah, protes dengan dalam hatinya, nggak ada ridho sedikit pun, maka ya kefakirannya tidak berpahala. Jadi fakir itu bisa berpahala ketika kita ridho dengan kondisi itu kepada Allah. Tapi kalau tidak, wa illa fala, kalau tidak maka ya tidak. Wa illa fala, jika tidak ridho dengan kondisi itu, maka tidak berpahala. Jadi miskinnya tidak hanya dunia akhirat nanti ya. Jadi kalau di dunia ini miskin kemudian ridho, dia akan kaya di akhirat. Tapi kalau diberi kondisi miskin tidak ridho, maka dia miskin dunia sampai akhirat. Naudzubillah. Jadi ada orang itu nanti miskin dunia sampai akhirat, naudzubillah. Tapi ada yang dunianya fakir, miskin, tapi di akhiratnya dia paling sejahtera. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang telah diberikan Allah. Bahkan kalau tidak ridho itu bahayanya. Man lam yardo, dalam hadis qudsi itu, man lam yardo biqodoi wa qodari, siapapun yang enggak ridho dengan kodok dan kodarku, ketentuanku, takdirku, kata Allah, falyatlub robban siwai, sudah cari saja Tuhan selain aku. Wal yakhruj min ardi, keluar dari bumiku, ya kemana lagi. Jadi ini buminya Allah yang kita injak ini. Yang mendesain hidup kita ini, yang punya program itu Allah.
Jadi yang menempatkan kita di dalam semua posisi dan semua keadaan itu adalah Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu innamal hayatud dunya laibun walahwun, seperti sinetron. Jadi ada yang harus jadi pembantu, terus ada yang jadi, lah semua harus, ada yang jadi bosnya, ada yang jadi konglomerat, ada yang larat itu kan ya. Jadi kemudian kalau dia berperan dengan baik, yaitu tetap mengabdi kepada Allah, tetap sujud patuh kepada skenarionya Allah, ridho, lah ini nanti dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah, ini pemain terbaik lah gitu. Jadi ini kalau di dunia ibarat sinetron kan gitu, memerankan dengan baik, yang mengikuti ketentuan Allah itu yang terbaik, diberi peran ini ridho. Kalau diberi peran sebagai orang yang fakir, miskin, kemudian kula mau dadi bos, oh ini berarti gak ridho. Jadi berikanlah ridho itu dari hati kalian, kata Nabi, maka kalian akan meraih keberuntungan dengan pahala kefakiran. Wa illa fala, jika tidak bisa ridho, fala, maka tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, hadis berikutnya, tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Ini hadis terkait dengan orang yang mencapai derajat muqarrabin, itu orang yang selalu berpikir tentang keagungan Allah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tafakkaru fi kulli syai', berpikirlah kalian tentang apa saja. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan pernah memikirkan tentang zatnya Allah. Jadi zatnya Allah itu kemudian dipikir tambah tidak terjangkau. Kenapa? Karena Allah itu yang maha gaib. Jadi kalau semua makhluk boleh diteliti, jangan teliti sampai jadi peneliti yang paling jelimet, itu boleh. Sampai yang nggak kasat mata harus pakai alat khusus meneliti virus, boleh. Tapi kalau sudah kemudian pikiran kita itu dibelokkan oleh setan, Gusti Allah ya apa ya, itu ada. Nah ini sudah harus dialihkan. Kenapa? Karena ini tidak mampu kita, karena yang maha gaib. Makanya kalau ada yang mengarahkan ke sana setan itu, maka kita mikir keagungannya Allah saja. Tafakkaru fi kulli syai'in, berpikirlah kalian apa saja, segala sesuatu boleh, semua bidang ditekuni boleh, bahwa tentang makhluknya Allah, tapi tidak boleh kemudian kita memikirkan zatnya Allah. Fa inna bainas sama'is sabi'ati ila kursiyihi sab'atu alafi nurin wa huwa fawqa dzalika. Karena sesungguhnya di antara langit yang ketujuh, langit sampai ketujuh itu, sampai alam kursinya Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, dalam Al-Quran. Luasnya alam kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Sementara sab-sabnya langit itu sampai ketujuh saja tidak terjangkau, apalagi sampai kursinya Allah, apalagi zatnya Allah. Nah, sehingga
itu sesuatu yang nggak mungkin, sehingga nanti akan mudah disesatkan setan. Sehingga kita boleh diperintahkan hanya berpikir, memikirkan keagungan Allah, supaya semakin menghasilkan, melahirkan rasa mengagungkan Allah. Jadi itu. Bahkan ada sab'ata alafi nurin. Ada lapisan-lapisan cahaya sampai 7.000 cahaya. Nah, ini tidak akan terjangkau, tidak akan sampai. Sehingga ketika kita membicarakan zat Allah, ini pasti nanti akan di situ banyak setan yang mengalihkan. Jadi dulu ada orang nih, dia ahli fisika, jadi dia ahli fisika, guru fisika. Jadi cerita kalau terkait dia ketika mempelajari cahaya itu, kemudian membayangkan, oh Allah itu membayangkan dia melihat cahaya yang terang sampai kemudian ada lafaz Allah gitu katanya. Jadi dia ini sendiri utak-utak sendiri sampai kemudian stres. Stres, sembarang ngamuk, lihat apa saja misalnya. Jadi sampai melihat nopo bani motor muter niku seperti makhluk hidup. Oh ini gak boleh ditumpaki ya, ini ayo sudah. Karena nih wow, dia utak-utak coba dengan ilmu yang dia pelajari itu disautkan dengan zatnya Allah. Maka pesannya Nabi wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, nanti itu garai owah gitu. Kita diperintahkan untuk beriman bahwa semua makhluk yang ada ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini. Nah makhluknya ini yang boleh dipikirkan, diteliti boleh. Tapi kalau sudah utak-utak zatnya Allah lah ini tidak akan sampai. Yang kasat mata yang hadir saja itu banyak yang tidak kita ketahui, apalagi yang maha gaib. Kemudian terakhir rahimallahu qauman yahsabuhumun nasu mardo wa ma hum bimardo. Nah ini terakhir, ini hadis terkait dengan orang yang diberikan selalu berpikir dalam keadaan wabat batnun jaiun, perutnya ini lapar, tidak pernah kekenyangan. Rasulullah bersabda rahimallahu qauman, Allah menyayangi suatu kaum yahsabuhumun nasu mardo, yang orang-orang mengira, orang lain mengira dia sakit. Wa mahum bimardo, padahal dia itu tidak sakit. Jadi maksudnya apa ini terkait dengan fakrun daimun ma'ahu batnun jaiun ini? Hubungannya apa? Jadi orang ini selalu berpikir sampai hidupnya itu dipenuhi dengan ini, hari-harinya habis untuk berpikir tentang berbagai macam ilmunya Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah ini kepada apa saja. Jadi sampai orang mengira wah ini kebaan ilmu mungkin ya begitu ya. Dikira orang ini sakit, padahal tidak. Dia ini karena semakin belajar, semakin mengagungi keagungan Allah. Semakin berilmu, dia semakin merasa kecil. Jadi orang semakin berilmu, dia semakin merasa kecil. Kenapa? Bahwa kita ini satu titik di dunia ini. Bumi yang sebesar ini kita kalau dilihat dari sekian ke atas, sekian
ratus meter saja sudah nggak kelihatan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sangat berperan di buminya Allah ini, itu berarti sudah merasa besar. Karena kita ini satu titik, bahkan kalau dilihat dari atas mungkin seperti satu serabut benang di karpet yang luas ini. Bahkan nggak kelihatan. Sehingga kalau kita pun mati saat ini kemudian tidak berpengaruh terhadap dunia. Gak goncang ini. Dunia tidak berpengaruh apapun. Maka kita jangan sampai kemudian dihinggapi besar, merasa hebat. Karena kita sesungguhnya adalah satu titik kecil, bahkan tidak kelihatan. Kalau dilihat dari Allah yang maha besar ini, bahkan di atas buminya Allah nggak kelihatan kita. Apalagi kalau sudah kita naik pesawat nih mawon, pesawat ketinggian sih, mungkin siwalan kerto sih, pun ketok cilik. Lah kita di mana? Sudah nggak kelihatan, siwalan kerto mawon mboten ketinggal. Apalagi kita yang ada di dalamnya, bahwa kita sungguh sangat kecil. Hanya Allah yang maha besar, dan seharusnya orang yang berpikir terus, berilmu, belajar itu semakin menemukan keagungan Allah di situ, sehingga dia merasa semakin mengabdi kepada Allah, semakin merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Lah ini yang disenangi oleh Allah. Merasa ini. Sehingga apakah saja yang kita diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah. Kita gak punya kekuatan apapun, daya apapun. Badannya yang kuat, sehat, kekar ini semua pemberian Allah. Yang pintar, menguasai banyak pengetahuan, itu semua adalah karunia Allah. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Ketika diambil oleh Allah, maka badan yang besar jadi ngeliprak. Yang tadinya cerdas, pintar, ketika diambil oleh Allah bisa jadi pikun. Tidak ingat apa-apa, plunga-plungu. Jadi ini. Maka kita setiap saat semakin berpikir, melihat tanda keagungan Allah, maka kita semakin memuji kepada Allah. Ini yang kemudian karena itu kita akan sampai kepada darajatal muqarrabin, derajat orang-orang yang dekat dengan Allah. Darajatal muttaqin, derajatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka mugi-mugi wonten kunolan manfaatipun.